psikologi keluarga. Nah, jadi teman-teman, psikologi keluarga ini adalah sebuah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang bagaimana interaksi, kemudian bagaimana hubungan emosional dan dinamika antar anggota keluarga, serta bagaimana hubungan tersebut berpengaruh nih bagi perkembangan individu. Nah, keluarga sendiri ini merupakan unit sosial yang paling dasar yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai ikatan kedekatan, bisa juga hubungan darah dan tanggung jawab bersama. Nah, di dalam sebuah keluarga, tentunya setiap individu ini belajar tentang nilai kehidupan, kemudian belajar bagaimana berkomunikasi satu sama lain, kemudian bagaimana pengelolaan emosi dan cara membangun hubungan sosial. Menarik banget nih. Selanjutnya kita akan ngobrol bareng sama Kak Caca. Kak Caca, ini mungkin teman-teman di rumah juga udah penasaran nih. Menurut Kak Caca bagaimana atau mengapa sih memahami psikologi keluarga itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi psikologi keluarga sendiri itu kan memang cabang ilmu yang sangat penting ya untuk dipelajari, apalagi untuk generasi-generasi Z yang sekarang ini mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang yang lebih serius, yaitu berkeluarga itu tadi. Nah, menurut saya sendiri, mengapa psikologi keluarga itu penting? Jadi keluarga itu kan adalah fondasi utama dalam perkembangan hubungan setiap orang. Artinya, ketika keluarga itu adalah tempat pertama kali kita itu belajar. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya keluarga itu adalah madrasah pertama kali untuk setiap orang. Nah, di dalam keluarga sendiri itu kita akan belajar untuk bersosialisasi, lalu bagaimana cara kita berperilaku, dan juga bagaimana kita mengontrol emosi kita atau mengembangkan emosi-emosi dalam diri kita. Dan hasil dari interaksi sehari-hari dengan keluarga itu nantinya akan membentuk cara kita berpikir, lalu cara kita berperilaku seperti yang saya jelaskan tadi, lalu bagaimana nilai-nilai yang dia bawa dari keluarga itu dia terapkan di lingkungan luar keluarganya. Nah, contohnya nih, kalau misalkan kita ini diberikan pengajaran untuk menghormati orang lain, misalkan menghormati orang yang lebih tua atau menghormati teman-teman sebayanya. Nah, budaya seperti ini tuh nantinya juga akan terbawa ketika kita itu berada di lingkungan luar. Jadi ketika berinteraksi dengan orang di lingkungan luar keluarga itu akan terbawa atau otomatis itu jadi sesuatu yang alamiah dia bawa. Akan tetapi perlu juga digarisbawahi bahwasanya setiap pengalaman yang positif maupun yang negatif di dalam hubungan keluarga itu juga akan mempengaruhi bagaimana nantinya seseorang itu berkembang. Kalau misalkan di lingkungan keluarga dia itu banyak hal positif yang diambil, maka di lingkungan luar keluarga itu dia juga akan membawa hal-hal yang positif itu tadi. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan ada banyak hal negatif yang dipelajari di keluarga, entah itu memang sengaja dipelajari atau dalam proses dia berinteraksi dengan keluarga, dia itu juga akan membawanya ketika berada di luar keluarganya. Lalu ada juga nih beberapa alasan utama yang saya ketahui ketika saya mempelajari psikologi keluarga ini di keilmuan saya. Yang pertama, dalam keluarga itu kita akan sering memiliki yang namanya perbedaan pendapat. Nah, akan tetapi dengan memahami ilmu psikologi keluarga, kita itu akan lebih mudah untuk mencari jalan tengahnya. Jadi jalan keluarnya itu lebih bisa memahami dan juga bisa mencari jalan keluarnya. Selain itu, pemahaman dari psikologi keluarga itu akan membantu kita untuk lebih baik menyikapi ketika terjadinya konflik di keluarga, sehingga konflik itu akan bisa diminimalisirkan atau bisa juga dicegah agar tidak semakin buruk. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengendalikan perilaku yang negatif atau mungkin bawaan dari kita lahir atau genetiknya
tidak terjadi kesalahpahaman. Maksudnya perilaku yang negatif itu tadi bisa diminimalisir dan bisa bisa memberikan jalan yang lain atau menyikapi sendiri perilaku negatifnya itu tadi agar tidak disalahpahami oleh orang lain. Lalu untuk keluarga sendiri itu juga berperan penting dalam memperkenalkan nilai-nilai agama dan juga kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam diri individu. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana dia bersosialisasi ataupun berperilaku, tetapi juga bagaimana dia itu memahami agamanya, memahami kepercayaannya sendiri. Lalu yang tidak kalah penting dari memahami ilmu psikologi keluarga ini, keluarga itu adalah sumber kasih sayang dan rasa aman bagi anggotanya serta berperan dalam pendidikan anak. Jadi itu intinya ya teman-teman, pentingnya mempelajari ilmu psikologi keluarga. Oke, cukup detail ya teman-teman. Namun mungkin bisa diberikan penjelasan lagi nih Mbak Caca terkait apa sih manfaat bagi seorang individu yang diperoleh ketika anggota keluarga ini memiliki pemahaman nih tentang psikologi keluarga. Oke, untuk manfaatnya itu tentunya sangat banyak sekali, bukan hanya untuk memahami perilaku dari anggota keluarganya saja, tapi juga bagaimana dia nantinya berinteraksi dengan lebih mudah dan dia itu akan lebih mudah untuk mengobservasi dari berbagai karakteristik yang ada di anggota keluarganya itu tadi, sehingga dia akan bisa menyesuaikan bagaimana caranya dia nanti berkomunikasi atau menjelaskan sesuatu hal ketika terjadi perbedaan pendapat ataupun adanya konflik di dalam keluarga itu tadi. Lalu kita juga akan belajar untuk menerima perbedaan dari setiap anggota keluarga kita itu. Dan yang tidak kalah penting tentunya manfaat dari mempelajari ilmu psikologi keluarga yaitu terjadinya hubungan yang sehat. Jadi keluarga itu akan lebih harmonis dan akan lebih sejahtera ketika orang-orangnya itu lebih memahami setiap anggota keluarganya, lalu memahami bagaimana cara dia berinteraksi dengan keluarganya dan juga bagaimana dia menyelesaikan konflik tanpa membesar-besarkan atau memperkeruh dari konflik itu sendiri. Mungkin itu. Oke, jadi dari beberapa manfaat yang disebutkan oleh Mbak Caca tadi ya, menurut Mbak Caca sendiri nih, apa sih dampak terbesarnya bagi hubungan antara keluarga? Oke, untuk dampak terbesar dari mempelajari ilmu itu tadi, lalu manfaatnya itu tadi, sebenarnya lebih ke komunikasinya. Jadi ada peningkatan di komunikasi. Komunikasinya di keluarga itu akan lebih efektif dan juga akan berjalan dengan lebih baik daripada ketika seseorang itu tidak memahami ilmu-ilmu dalam psikologi keluarga. Ya, mungkin itu saja, Pak. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya nih kita akan ngobrol bareng Mbak Indah ya mengenai bagaimana sih fungsi sebenarnya dari sebuah keluarga dan bagaimana batasan-batasannya dalam sebuah keluarga. Nah, setiap anggota keluarga kan memiliki fungsi yang penting dalam membentuk kesejahteraan anggota keluarga. Mungkin Indah bisa dijelaskan apa sih manfaat, apa saja fungsi utama keluarga dan bagaimana fungsi tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Mbak Vida. Kalau di sini, kalau kita bicara tentang fungsi sebuah keluarga ya, sebenarnya keluarga itu bukan hanya tempat tinggal bersama, tapi juga sebuah sistem yang punya peran besar pada suatu individu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, fungsi keluarga itu tampak dalam beberapa aspek yang penting. Yang pertama adalah dari fungsi biologis. Nah, hal ini tuh yang paling besar. Kenapa sih yang paling besar? Karena keluarga itu memenuhi kebutuhan makanan, kesehatan, perawatan, sampai meneruskan keturunan. Contohnya seperti ketika orang tua memastikan anak mendapatkan makanan yang bergizi atau merawat ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit. Lalu yang kedua itu dari fungsi psikologis. Di sini keluarga itu menjadi sumber kasih sayang, rasa aman, dan dukungan
sosial bagi keluarga itu sendiri. Ketika anak pulang sekolah dan bercerita tentang hal-hal yang membuat dia sedih atau bangga itu, keluarga itu bisa menyediakan ruang yang nyaman untuk anak itu bercerita. Lalu selanjutnya itu ada fungsi dari sosialisasi. Kenapa sih dari fungsi sosialisasi itu sendiri? Tentunya keluarga itu merupakan tempat pertama anak belajar nilai, norma, dan cara berperilaku. Misalnya ketika anak kita belajar cara bersikap sopan, berbagi, atau bertanggung jawab dari contoh yang diberikan oleh orang tua itu tadi. Lalu ada fungsi ekonomi. Keluarga itu bisa mengatur bagaimana kebutuhan sehari-hari itu dipenuhi. Orang tua juga bekerja mengatur keuangan, menabung, dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Dan yang terakhir itu ada fungsi pendidikan. Keluarga itu tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga mengajarkan keterampilan hidup sehari-hari. Dan seperti disiplin, etika, dan juga belajar membuat keputusan. Jadi pendidikan ini tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah itu harus benar-benar menjadi fondasi sebelum anak ini tuh ke dunia sosial yang lebih luas lagi. Mungkin seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi kira-kira nih Mbak Indah, selain fungsi ya, sebuah keluarga ini kan memiliki batasan ya atau boundaries yang mengatur pola hubungan di dalamnya. Nah, menurut Mbak Indah, apa sih yang dimaksud dengan batasan keluarga dan mengapa batasan tersebut ini penting untuk menjaga kesehatan relasi antar anggota keluarga? Oke. Kalau dari batasan keluarga atau family boundaries ini, yaitu aturan atau garis yang mengatur bagaimana hubungan dalam keluarga itu bisa berjalan dengan baik. Nah, batasan ini tuh menentukan seberapa dekat satu anggota dengan anggota keluarga yang lain. Bagaimana sih mereka berkomunikasi dan sejauh mana privasi mereka itu bisa dihargai dalam keluarga itu tadi. Dan kenapa sih batasan ini penting? Karena batasan yang sehat itu membuat setiap anggota keluarga itu punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Dan juga tetapi bisa tetap merasa terhubung dari anggota satu ke anggota yang lainnya. Seperti anak kan biasanya kurang terbuka sama keluarga. Jadi dengan batasan itu memberikan anak itu bisa menjadi lebih aman ketika berkomunikasi dengan orang tuanya, seperti itu. Namun tanpa batasan yang jelas, hubungan keluarga itu bisa menjadi terlalu kaku atau justru terlalu campur aduk. Jadi apa-apa itu ikut campur seperti itu. Misalnya orang tua itu bisa terlalu mengontrol atau sebaliknya, terlalu membiarkan tanpa arahan. Batasan yang sehat sendiri itu juga bisa membantu keluarga untuk menjaga keseimbangan, ada kedekatan, tapi juga ada penghargaan terhadap privasi dan otonomi individu itu sendiri. Oke, jadi fungsi keluarga dan batasan keluarga itu berjalan berdampingan. Iya. Fungsi memberikan arah tentang apa yang harus dipenuhi oleh keluarga, sementara batasan itu mengatur bagaimana keluarga melakukannya. Nah, keduanya ini tentunya penting ya untuk menciptakan relasi yang sehat, kemudian hangat dan saling mendukung. Seperti itu ya. Nah, kalau kita bahas dari perspektif tokoh psikologi ini, menurut Wood ya, ada 6 jenis teritori dalam batasan keluarga. Nah, mungkin bisa di-spill nih Kak Indah satu persatu tentang bagaimana pengaruhnya dalam dinamika keluarga. Kalau menurut Wood sendiri itu ada 6 jenis teritori yang menentukan bagaimana sih anggota keluarga ini tuh bisa saling berbagi ruang satu sama lain. Nah, masing-masing ini sangat berpengaruh pada dinamika keluarga pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada namanya contact time. Apa sih contact time itu? Nah, contact time sendiri ini tuh tentang seberapa banyak waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Semakin sering keluarga menghabiskan waktu yang berkualitas, maka semakin kuat juga kedekatannya. Misalnya seperti contohnya tuh makan malam bersama, nonton bareng, atau sekedar ngobrol di sela-sela waktu luangnya, seperti itu. Yang kedua itu ada yang namanya personal space. Nah, ini tuh berkaitan dengan privacy itu sendiri. Setiap anggota keluarga itu butuh ruang sendiri, seperti kadang anak itu ikut dengan orang tuanya tidurnya. Nah, sebenarnya anak itu juga bisa untuk memiliki kamar pribadi dan juga barang-barang pribadi, atau bahkan waktu untuk me time atau yang waktu untuk sendiri lah ibaratnya. Nah, ketika ruang ini tuh dihargai, anggota keluarga itu bisa merasa aman dan
space. Nah, apa sih emotional space ini? Nah, ini tuh adalah ruang berbagi perasaan. Keluarga yang sehat itu kemungkinan itu anggotanya juga mengekspresikan emosinya tanpa takut dihakimi. Misalnya itu anak yang bisa bercerita tentang kegagalannya tanpa takut dimarahi. Dan kadang kebanyakan anak itu merasa takut cerita kepada orang tuanya karena takut dimarahi, takut disalahkan atau apapun itulah ya. Dan yang keempat itu ada information space. Nah, ini tuh menyangkut informasi pribadi yang dibagikan dalam keluarga. Semakin dekat hubungan, biasanya semakin banyak informasi yang akan dibagikan. Tapi penting juga untuk menghargai bahwa tidak semua hal itu harus dikasihkan ke orang tua, seperti itu. Lalu yang kelima itu ada namanya conversion space. Nah, ini tuh menunjukkan percakapan-percakapan khusus yang terjadi antar anggota tertentu. Ada topik yang lebih nyaman dibahas dengan ibu atau dengan ayah ataupun antar saudara, seperti itu. Dan juga dan itu tuh wajar selama tetap ada keterbukaan sesama anggota keluarga. Dan yang keenam atau yang terakhir ini ada decision space. Nah, ini tuh berkaitan dengan bagaimana keputusan itu dibuat dalam keluarga. Apakah keputusan tertentu itu bisa dibuat bersama, mana yang bisa diputuskan orang tua dan mana yang bisa diputuskan anak itu sendiri. Nah, kejelasan dalam area ini juga membuat keluarga itu bisa lebih terhindar dari suatu konflik yang ada. Jadi seperti itu, Mbak Fida. Oke, luar biasa sekali ya pembahasannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup, kemudian peran keluarga. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan berbincang bersama Kak Vivi ya. Jadi cakupan pembahasan tentang keluarga itu sebenarnya sangat luas, teman-teman. Mungkin dari Kak Vivi bisa dijelaskan apa saja ruang lingkup utama dalam psikologi keluarga dan aspek apa saja yang dipelajari nih di dalamnya. Oke, baik. Nah, di dalam psikologi keluarga ini memiliki ruang lingkup utama yang saling berkaitan. Nah, dimulai dari pernikahan sebagai dasar terbentuknya keluarga. Nah, pasangan perlu membangun komitmen yang kuat agar hubungan tetap stabil. Dalam perjalanan keluarga akan muncul berbagai dinamika, baik berupa tantangan maupun pengalaman, dan yang menuntut pasangan untuk saling memahami. Nah, karena itu diperlukan manajemen konflik yang baik, di mana setiap anggota keluarga berperan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Nah, selain itu, keluarga juga harus memiliki ketahanan, yaitu kemampuan menghadapi masalah dengan sikap yang rendah hati, saling mengasihi, dan tetap bersatu. Nah, di era modern ini, keluarga juga dihadapkan pada tantangan baru. Nah, seperti pengaruh gadget ya. Nah, perkembangan teknologi serta kebutuhan menjadi work-life balance. Nah, sehingga dibutuhkan kemampuan beradaptasi agar keluarga tetap harmonis dan berfungsi dengan baik. Oke, jadi dalam sebuah keluarga ini kan setiap anggota pasti memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak Vivi, apa saja peran dari ayah, kemudian bagaimana peran ibu, dan bagaimana peran anak dalam keluarga. Oke, baik. Nah, dalam peran keluarga ini juga menggambarkan perilaku dan tanggung jawab setiap anggota sesuai posisi dan harapan dalam keluarga maupun masyarakat nih. Nah, dalam keluarga, ayah berperan sebagai kepala keluarga yang menjadi pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman. Nah, ibu juga berperan sebagai mengurus rumah tangga, mengasuh, dan mendidik anak. Nah, serta juga menjadi pelindung untuk anak. Nah, anak juga dapat membantu. Sementara itu juga anak berperan sesuai tahap perkembangannya, baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual. Seperti itu. Oke, jadi psikologi keluarga ini menekankan pentingnya memahami dinamika gitu ya dalam kehidupan berumah tangga, mulai dari komitmen, kemudian pernikahan sebagai dasar terbentuknya keluarga, hingga kemampuan mengelola konflik secara sehat. Nah, setiap anggota keluarga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun saling melengkapi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Vivi ya, peran ayah sebagai pemimpin dan pelindung, kemudian peran ibu
dijelaskan oleh Mbak Vivi bahwasanya peran dari orang tua itu adalah untuk melindungi salah satunya ya, itu tidak terpenuhi juga. Lalu ada juga yang saya lihat itu ada masalah ekonomi, yaitu menambahnya stres dalam keluarga dengan ayah yang menuntut anaknya itu bekerja keras. Sementara anaknya sendiri itu merasa bahwa dia itu terbebani atau tertekan oleh tuntutan dari si ayahnya itu tadi. Oke, selain dari faktor dari fungsi afeksi, lalu fungsi dari peran ayah dan juga emosional, ada juga fungsi faktor dari pengasuhan dari orang tuanya itu tadi. Itu kan saya baca bahwasanya si anak itu hanya tinggal dengan ayahnya saja. Iya, di mana ayahnya itu ternyata memiliki pola pengasuhannya itu secara otoriter, sehingga menambah dari tekanan untuk si anaknya itu tadi, sehingga terjadilah kasus kekerasan itu tadi. Baik, jadi secara keseluruhan semua dari fungsi keluarga yang seharusnya saling mendukung dan juga saling melindungi itu tidak berjalan dengan baik dan juga berdampak negatif pada hubungan dan kesejahteraan antar anggota. Jadi antara ayah dan juga anak itu tadi benar-benar tidak berjalan dengan baik ya fungsi keluarganya itu tadi. Mungkin itu saja dari saya. Oke, cukup ironi ya gitu ketika fungsi keluarga ini tidak dijalankan dengan baik, mengakibatkan konflik-konflik yang berpotensi muncul di dalam sebuah keluarga. Oke. Selanjutnya ini ada kasus yang kedua, yakni ini sama juga terkait kekerasan ya. Jadi kekerasan terhadap anak dalam sebuah keluarga yang dilandasi oleh stres ekonomi dan pola pengasuhan keras nih. Menurut Mbak Indah ya, oke nih. Gimana sih mengenai kasus ini? Oke, kalau kita lihat dari kasus kekerasan pada anak karena stres ekonomi dan pola asuh yang keras, sebenarnya kalau menurut saya itu mungkin masalahnya itu ada di hubungan antara orang tua dan anak ya Mbak, yang sudah nggak sehat lagi seperti itu. Jadi orang tua itu yang mungkin lagi banyak tekanan, entah dari ekonomi, pekerjaan, ataupun masalah sehari-hari. Jadi orang tua itu bisa jadi gampang marah, karena kan ketika orang yang emosi, yang lagi banyak pikiran kan pasti emosinya meluap ya seperti itu. Terpacu gitu ya. Dan karena mungkin terbiasa mendidik anaknya itu ya dengan keras seperti itu, dan ketika emosinya meluap dan terus terbiasa mendidik anaknya dengan keras, jadi ketika emosi tadi pelampiasannya itu ke anaknya seperti itu kan. Nah akibatnya itu rumah itu nggak lagi jadi tempat yang aman buat anak itu tadi. Yang ada itu cuman ketegangan, jadi anak itu takut ngomong, takut cerita, dan merasa nggak punya ruang sih buat dirinya sendiri. Padahal di satu sisi orang tua itu harusnya itu jadi tempat berlindung untuk anak ya. Tapi dalam kondisi yang kayak gini tuh justru orang tua itu yang bikin anak terluka, baik secara fisik maupun secara mental. Dan luka seperti ini kalau menurut saya itu bisa kebawa sampai dia dewasa nanti. Jadi inti masalahnya itu bukan cuma soal ekonomi dan bagaimana hubungan, tapi bagaimana antara hubungan rumah itu sudah nggak hangat atau nggak sehat lagi. Jadi akan banyak cekcok, permasalahan dan lain-lain. Iya, jadi ketika sebuah rumah itu tidak bisa menjadi safe place gitu ya, jadi tempat yang aman bagi seorang anak, maka terjadi kemungkinan kedepannya nanti akan membawa efek yang buruk bagi anaknya, bahkan ya efek jangka panjangnya. Oke, terima kasih Mbak Indah. Nah selanjutnya nih masih dengan kasus yang sama ya. Kalau menurut Mbak Vivi nih, apa sih peran keluarga yang rusak di dalam kasus ini kalau menurut analisa dengan? Baik, untuk kasus ini peran keluarga yang terlihat bahwa orang tua itu juga gagal menjalankan perannya sebagai pelindung, pembimbing, dan panutan. Nah, alih-alih memberi rasa aman, mereka justru menimbulkan ketakutan sehingga menjadi role failure atau kegagalan memenuhi peran moral dan emosional. Nah, sementara itu anak yang seharusnya menerima kasih sayang nih dan pengasuhan justru menjadi korban sehingga kehilangan untuk berkembang secara sehat dan berubah menjadi objek kekerasan. Nah, bukan penerima
nilai keluarga. Iya, Seperti yang itu. seharusnya peran anak ini diberikan pengasuhan gitu ya, malah tidak terrealisasikan Iya, gitu ya. betul Jadi sekali. peran yang seharusnya dijalankan dalam sebuah keluarga itu tidak dijalankan dengan baik. Ya. Iya. Sudah cukup panjang ya pembahasan kita